warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semerup, Kecamatan Air Hangat, Kerinci, kami pancar luaskan frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Kerinci, radionya Uhang Kito. Nah, selamat datang di podcast Andalas, ruang inspirasi, refleksi, dan diskusi penuh makna. Kali ini bareng aku, Aurel, di segmen Andalas Ngabuburit. Nah, tentunya aku nggak sendirian. Di sini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari IAIN Kerinci, ada Bapak Wakil Rektor 1 IAIN Kerinci, dan ada perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu IMM ya, dari IAIN. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seru dan juga bermanfaat tentunya. Dan boleh kita sapa dulu buat Bapak dan Mbak Abang. Halo Pak. Halo, Halo, assalamualaikum. Ya. Nah, nggak afdol kalau kita nggak kenalan ya Pak ya Bang. Boleh kenalan dulu dari Bapak ya. Ya, oke. Ya, nama Dr. Faizin SAG MAG. Ya. Saat ini diberikan amanah sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kelembagaan. Ya, untuk sementara bertempat tinggal di Tambak Tinggi. Ya, lebih kenal lagi adalah Sekungkung Tambak Tinggi. Mungkin sebagai pengenalan diri ya untuk dapat dikenal dan menjadi bagian dari masyarakat Kerinci. IAIN Kerinci merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang ada di Kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Tentu kehadirannya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang dan mengembangkan kualitas sumber daya masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Baik, halo Pak ya. Nah, selanjutnya buat Abang boleh perkenalkan diri? Baik, sebelumnya saya Sandri Aldian. Sekarang masih sebagai mahasiswa di IAIN Kerinci dan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kerinci. Saya bertempat tinggal di Simpang Tutuk, Kecamatan Gunung Kerinci, di wilayah Sudaderas. Alhamdulillah sekarang masih sebagai mahasiswa. Ya, terima kasih. Baik. Untuk memudahkan mungkin Aura panggil Bapak Wakil Rektor gitu Pak. Ya, boleh panggil Bapak saja. Biasanya kami punya nama panggilan yang sangat mendekatkan, di antara hubungan kami lebih enak dipanggil Mas saja. Mas saja boleh, Mas. Dan untuk Abang boleh dipanggil Abang siapa nih? Bang Sandri. Oke, untuk lebih mendekatkan ya gitu, Bang Sandi. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik. Nah, yang begitu dekat dengan kehidupan kita, terutama kita berada di bulan Ramadan, yaitu bulan puasa ya. Dan tema kita hari ini yaitu puasa treatment mencapai ketakwaan. Dari topiknya saja kita sudah ngerti ya. Nah, untuk sebelumnya kita ajukan beberapa pertanyaan agar lebih memahami ya Pak. Ya Mas. Oke. Nah, ya. Ini pertanyaan dari Aurel untuk Mas. Boleh. Ya, yang pertama, apa sih makna puasa menurut Mas sendiri sebagai wakil rektor dari IAIN Kerinci gitu? Iya, ibadah puasa itu kan dalam pemahaman yang sederhana kan, menahan dari segala hal yang akan membatalkan puasa, ya, menahan makan, menahan minum, dan menahan segala hal yang akan dapat mengurangi nilai amal ibadah puasa dan sekaligus hal-hal yang membatalkan amal ibadah puasa. Dan ini merupakan pemahaman atau pengertian yang sederhana yang seringkali dipahami oleh masyarakat, dan itulah yang dimaknai puasa. Padahal puasa itu sendiri sebenarnya memiliki makna yang cukup luas dan cukup dalam. Jadi batasannya bukan sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga saja, tetapi memiliki kelanjutan dalam membentuk karakter seorang muslim menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sebenarnya amal ibadah puasa itu bukan sebatas kita menahan lapar, menahan haus, kemudian kita menjaga hal yang membatalkan atau menjaga hal yang mengurangi, akan tetapi lebih jauh dari itu. Puasa itu memang sebuah treatment yang nantinya akan mengantarkan seorang muslim menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhananya seperti itu. Iya, artinya puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan kita ya Pak, bukan hanya sekedar menahan lapar atau haus nih Pak. Nah, selanjutnya untuk Bang IMM nih, Bang Rian, apa itu makna puasa menurut Abang nih? Ya, sini kami juga akan menjelaskan tentang makna puasa sendiri, bahwa kami adalah sebagai mahasiswa dan dari kaula muda yang mencoba untuk memahami sebuah ibadah atau puasa kita di bulan suci Ramadan ini untuk mencapai sebuah ketakwaan. Bahwa dari pemahaman kami itu sederhananya puasa itu cuma menahan haus dan lapar, tetapi maknanya sangat luas. Puasa tidak hanya menahan haus, lapar, tetapi semua yang diperintahkan oleh Allah itu, dan disuruh kita untuk menjauhi semua larangan, itu puasa. Sebab puasa di sini ya, pemahaman kami bahwa kita itu banyak diperkenalkan untuk ibadah. Misalnya sholat kita berbandingan dengan puasa dan lain sebagainya.
dan lain juga kita di bulan puasa ini banyak menjauhi semua larangan yang membuat batal puasa kita. Jadi puasa itu sangat luas maknanya apabila kita maknai. Terima kasih. Itu Ya. benar. Berarti puasa itu emang banyak banget maknanya Mas ya Bang. Iya, oke. Dan kalau ini kan masa-masa bulan Ramadan, apakah sekarang ini tetap ngampus gitu Mas? Iya, alhamdulillah tepat ngampus sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Tetap kita ngampus. Hanya saja memang proses perkuliahan yang mengalami penyesuaian. Yang biasanya satu SKS itu bernilai 50 menit ya. Kemudian di bulan Ramadan ini menjadi 40 menit. Paling tidak memberikan keringanan dan dispensasi kepada mahasiswa. Iya. Yang ini ya. Walaupun capek tetap harus ngampus. Iya. Walaupun ya bukan cuma pelajaran ya Pak, Iya. tentunya amal ibadah ya. Ibadah. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih hikmah terbesar dari bulan puasa ini dan menurut pengalaman pribadi gitu? Kalau kita berbicara tentang hikmah Ramadan itu kan sangat luar biasa ya. Kalau kita kembali ke hadis dulu mungkin sebagai parameternya, bahwa datangnya bulan suci Ramadan itu kan ada 3 hikmah yang secara eksplisit atau secara nyata disampaikan oleh Rasul. Datangnya bulan Ramadan itu datang yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya ampunan, kemudian diberikan yang namanya itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Ini adalah rahmat yang terbesar bagi kita. Jadi kita menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak lepas dari kekurangan kan begitu, yang masih terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, datangnya bulan Ramadan ini sebenarnya rahmat untuk memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Kita dididik dengan Ramadan menjadi orang-orang yang memiliki 4 karakter kalau kita kembali ke dalam konsep Ramadan itu sendiri. Menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang wara, dan sekaligus menjadi orang yang yakin. Saat kita memiliki 4 karakter itu sesungguhnya kita menjadi insan yang paripurna kan begitu. Kalau kita bicara tentang tawadu, jadi kita sebagai individu ini kan sebenarnya memiliki kekurangan, dan di tengah kekurangan kita itu kita dihadapkan dengan kenyataan wujud Allah yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ternyata kita memiliki ketergantungan kepada Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun kita tidak memiliki ketergantungan. Nah, dengan ketergantungan itulah sebenarnya mendidik kita menjadi orang-orang yang tawadu, rendah hati, ya kan begitu. Rendah hati itu sebenarnya menjadikan manusia kembali kepada entitas kita sebagai makhluk Allah. Apa? Dalam Quran surat Az-Zariyat misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Jadi tujuan kita memang untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita menjadi hamba itu sesungguhnya kita dikembalikan kepada citra kita sebagai manusia. Wujud yang diciptakan, punya pengabdian kepada yang mencipta, itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita sadari kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tawadu kan begitu. Ketawaduan ini sendiri sebenarnya memberikan nilai yang sangat luar biasa. Saat manusia memiliki kepatuhan kepada Allah, kepatuhan kepada Rasul, kemudian kepatuhan dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu menjadi manusia yang sangat-sangat sempurna. Dan kehidupannya pasti akan memiliki nilai ketenangan, nilai kebahagiaan, nilai kesejahteraan. Dan itu adalah rahmat Allah yang sangat luar biasa. Yang kedua ya, ada rasa qanaah kan begitu. Ramadan di tengah ujian lapar dan dahaga, kita bisa merasakan nilai nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan kita tarik dengan firman Allah di dalam surat Ar-Rahman misalkan, bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya kan? Nikmat apa lagi yang akan kita dustakan? Ternyata tidak ada kan? Yang ada dalam tubuh kita sendiri nikmat yang sangat luar biasa. Mata salah satu kan? Mata itu karunia Allah yang sangat luar biasa. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa mata ini untuk dimanfaatkan untuk kebaikan. Baru kita merasakan manfaat mata itu saat kita mengalami sebuah ujian yang diberikan oleh Allah, sakit mata ataupun kemudian mata kita tidak bisa melihat. Baru di situ kita merasa cukup dengan karunia Allah. Kan begitu. Dan berbagai macam nikmat Allah sebenarnya. Saat kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang sedikit itu sebenarnya jangan kita anggap bahwa nikmat yang sedikit itu tidak mencukupi kita. Ternyata Allah itu memberi takaran yang pas. Saat kita diberikan takaran yang pas, ukuran yang pas, dan kita bisa menerima itu dengan mensyukuri, ternyata luar biasa. Itu menjadi nikmat. Dan itu banyak hal dalam kehidupan kita ya, yang seringkali mungkin kita mengharapkan dapat uang banyak, tapi ternyata oleh Allah diberikan nilai uang yang sedikit. Tapi nilai yang sedikit itu memberikan nilai hikmah yang banyak, misalkan diselamatkan keluarganya, diselamatkan bisnisnya misalkan, dinaikkan jabatannya dan lain sebagainya. Kenapa? Dengan mensyukuri nikmat yang sedikit itu, lalu dia bersyukur kepada Allah, mempergunakannya dengan cermat, mempergunakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, kan pasti akan memberikan manfaat. Tapi mungkin pada satu ketika kita berikan nikmat yang banyak, lalu kita tidak bersyukur, ternyata menjadi dalam bahasa Al-Quran itu menjadi ujian kan gitu. Nah, tatkala menjadi ujian itu tidak bisa menggunakan dengan baik, ternyata menjadi musibah. Nah, inilah sebenarnya datangnya bulan suci Ramadan itu ya rahmat besar untuk kita menjadi orang yang qanaah. Satu contoh saja, mungkin menjelang kita ngabuburit, kita melihat makanan di pasar mampu kita kan luar biasa. Ada cendol ya kan, ada pempek misalkan. Ingin semua kita. Iya, mau semua ya, Pak. Ya, mau semuanya kan begitu. Tapi sampai datangnya berbuka puasa,
sudah kita minum ya, ternyata minum seteguk dua teguk sudah menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Ya. Ini sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kan itu. Nah itu yang dalam konteks qanaah masih dan bisa kita jabarkan lebih luas lagi sebenarnya. Kemudian ya ada warak kan begitu. Kita sebagai hamba Allah itu kan ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat itu ternyata saat kita bisa menjaga untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dan kesalahan sebesar apapun. Dalam bahasa agama itu dosa kecil atau dosa besar. Kemudian kita bisa menjaga tadi. Kalau sesuatu itu mengandung unsur yang tidak diperkenankan oleh Allah, kita jaga. Yang dalam bahasa Arab tadi dikatakan dengan warak, menjaga kita untuk tidak terjebak dalam baik dosa kecil dan dosa besar, itu rahmat. Saat kita sudah mampu menjaga dari kemungkaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, ternyata kita diberikan keamanan, ketenangan hati, ketenangan batin, ya kan, ketenangan keluarga dan sebagainya. Ini yang masuk dalam konteks warak itu. Kemudian yang keempat, rahmat yang diberikan bagi orang yang puasa itu ternyata ada dibangun sebuah keyakinan, yakin dengan janji Allah kan begitu. Jadi membangun keyakinan sebagai orang mukmin itu benar-benar karena meyakini adanya janji Allah lalu dia melakukan, kemudian melaksanakan terhadap janji Allah, dan mereka saat keyakinan itu terbangun maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa terwujud melainkan pasti Allah mewujudkan kan itu. Nah ini kalau kita kembali ya, jadi pengalaman di tengah kehidupan mungkin sangat banyak ya. Yakin saat misalkan Ramadan itu ada bagian dari kewajiban, dan Allah telah menjanjikan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebaikan, dua kegembiraan misalkan. Kegembiraan saat dia iftar, ya. Kegembiraan saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat kita menyambut berbuka puasa kan begitu luar biasa bahagianya. Lepas dahaganya kan. Lepas dahaga, kemudian lepas ancaman juga itu kan. Ya karena apa? Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang mengurangi amal ibadah puasa ataupun yang membatalkan. Itu kan sebuah ancaman ya. Tapi begitu datang berbuka, senangnya luar biasa, seakan-akan lepas. Tapi sebenarnya tidak lepas. Meskipun kita sudah berbuka, kita harus tetap menjaga kan begitu. Ya, mungkin seperti itu ya kalau akan kita cermati sejauh mana hikmah dari Ramadan itu. Berarti banyak banget hikmahnya Pak. Selain kita menjaga diri waktu puasa, seharusnya setelah berbuka juga harus menjaga harus jaga diri kan gitu. Dengan hanya pas puasa saja, terus habis buka langsung tajam kerja kan ya Pak. Karena begini, Ramadan itu Ramadan itu datang pada semua orang. Ya, bulan Ramadan itu datang kepada semua manusia, tapi Ramadan itu hanya datang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa bedanya? Bulan Ramadan itu datang kepada semua manusia, kepada orang yang beriman. Ya semuanya orang memasuki Ramadan. Tapi Ramadan yang sesungguhnya kan seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah parameternya. Jadi kehidupan baik sebelum Ramadan, kemudian setelah Ramadan itu dia akan memiliki parameter yang sama. Nah ini yang perlu kita bangun. Makanya kalau kita berbicara apa sih sebenarnya Ramadan itu? Ramadan itu treatment menjadi orang takwa. Karena kalau kita kembali ke dalam pandangan Imam Al-Ghazali misalkan, puasa itu kan terbagi tiga. Ada puasa orang awam, ya, ada puasa orang khawas, ada puasa khawasul khawas. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya itu ya tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA kan begitu. Misalkan kalau kita umpamakan dengan sekolah ya itu sendiri kan sudah mengerti. Lalu misalkan pada tataran ya yang dikatakan awam oleh Imam Al-Ghazali itu puasa ya tadi menahan lapar dan dahaga, cukup sampai di situ saja. Nah kemudian yang masuk ke wasul kawas dia sudah menahan lapar dan dahaga, sudah taat di bulan Ramadan itu kan gitu. Nah itu sudah masuk dalam kawas ya. Saat sudah sampai pada tingkat yang wasul kawas sudah luar biasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, puasa bukan sebatas melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan saja, tapi puasa itu mengimplementasikan nilai ketakwaan itu baik setelah sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan. Itu yang dikatakan kawas. Sehingga memang parameter puasa itu sesungguhnya yang seperti itu. Jadi datangnya Ramadan disambut dengan baik, lepasnya Ramadan ditangisi ya, boleh kita dikatakan ditangisi itu sebenarnya Ramadan itu saat lepas. Belum tentu datang. Dia belum datang dan belum tentu bertemu kan begitu ya. Nah itu. Nah sehingga dia memanfaatkan Ramadan dengan penuh perhitungan kan begitu kalau dalam imanan wahtisaban ya, dengan iman dan perhitungan. Apa yang dihitung? Ya dihitung tentang kesempatan yang diberikan oleh Allah yang sangat luar biasa ini. Karena belum tentu kita hari ini bisa bertemu, tahun ini bertemu, bulan ini bertemu, tahun depan belum tahu. Dalam sisi kehidupan kita banyak kita bertemu. Sahabat kita yang baru saja kemarin berpuasa dengan kita tahun ini sudah nggak ada kan gitu. Ini kan sebuah ibrah bagi kita ya. Ataupun ada tetangga kita yang dulu ceria bersama dengan kita ternyata hari ini sudah tidak ada kan begitu. Nah ini jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah saat datangnya bulan Ramadan memang benar-benar disambut dengan penuh sukacita ya, bukan duka cita. Nah ini yang seringkali kebalikan, datangnya Ramadan sudah menjadi duka cita ya kan.
Kenapa duka cita? Ya tadi bahasa kita itu nak rayo. Ya, itu Rayo kan. lah tiba. Ya, rayo nak tiba, baju rayo, kue rayo, rumah rayo, kalau nak rayo. Nah, kan gitu. Nah, inilah yang sebenarnya yang perlu kita bangun. Jadi sebenarnya Ramadan menjadikan kita orang yang bertakwa sangat luar biasa, dipersiapkan oleh Allah SWT. Ya mungkin seperti itu. Baik Mas. Ya. Nah, untuk abang sendiri apa nih hikmah yang terbesar dari bulan puasa menurut pengalaman pribadi? Ya, kami sendiri memiliki pengalaman berpuasa, sudah pernah juga 10 tahun menematkan puasa, tapi kami tidak tahu tentang apa hikmah dari berpuasa. Tapi kami sudah belajar. Ternyata selama kami berpuasa itu ada hikmah bahwa kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, terutama sholat kita, dan juga kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia di selama bulan puasa ini. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil selama kita menjalankan ibadah puasa, terutama pengalaman kami sendiri sebagai manusia, insan manusia yang berpuasa, ya sebagai anak muda yang baru mengenal namanya apa itu hikmah, apa itu tentang diri sendiri kan. Jadi banyak hikmah yang terjadi, yang bisa kami ambil selama kami menjalankan ibadah puasa, terutama itu bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan bisa kita menjauhi hal-hal yang tidak berguna di bulan suci Ramadan ini. Itu, terima kasih. Baik. Berarti kita dapat meningkatkan ibadah dan menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Iya. Tentunya kita menjadi manusia yang disiplin ya kan. Iya, Nah, disiplin. kalau menurut Mas nih, Iya, apa tips kalau puasa yang bisa meningkatkan disiplin kita gitu? Iya, puasa bisa meningkatkan disiplin kita. Pertama ya, kalau dalam konteks hadis itu, ibadah puasa itu harus kita sertai dengan ilmu. Jadi sebuah pengetahuan ya, sebuah keyakinan itu dalam satu hadis, saat kita melakukan sesuatu kebaikan yang tidak kita sertai dengan ilmu itu, nanti akan mendatangkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Intinya kalau kita ingin meningkatkan kualitas puasa yang memberikan pengaruh sangat luar biasa kepada kehidupan kita, ya pertama kita sertakan dengan ilmu dulu. Karena dengan ilmu itu akan terbuka hikmah di balik kewajiban kita menjalankan amal ibadah puasa itu. Tanpa disertai dengan ilmu, ya kita mungkin nanti akan sama, orang puasa kita puasa. Sehingga tapi puasanya kita tidak tahu apa tujuan kita puasa, kan begitu. Ya tadi, bukan kita sebatas mempuasakan keinginan kita untuk minum, keinginan kita untuk makan, kan bukan itu saja. Ternyata memang melatih segala aspek kehidupan kita ini menjadi menjadi hal yang paling ideal. Makan sendiri sebenarnya makan ideal itu seperti apa? Nah, sekarang kan kita sudah terjebak dengan dengan budaya dan parameter barat. Makan itu kan harus 3 kali. Kalau Rasul kan tidak. Makan itu kamu makan sebelum makan sebelum makan setelah lapar ya, berhenti sebelum kenyang, kan begitu. Nah, ini kan sebenarnya sebuah sebuah parameter yang menjadikan tujuan kita bukan tujuan untuk makan. Makan hanya memiliki memiliki fungsi untuk bisa menegakkan, kalau dalam hadis itu menegakkan punggung kita sehingga kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa beribadah. Dan kalau kita nanti sudah tujuan kita makan ya seperti gambaran itu ular, kan begitu. Saat kita sudah kenyang, kita makan penuh-penuh, ya tidur, kan gitu. Nah, ini sebenarnya ini kalau maka dengan ilmu tadi. Jadi kalau dengan ilmu puasa, insya Allah puasa kita akan menjadi lebih baik, kan begitu. Kemudian perlu juga diiringi, ada ilmu kan ada. Kemudian yang sangat penting juga setelah kita ilmu tentu kita harus mengamalkan, kan begitu. Jadi kita punya ilmu tapi kemudian tidak kita amalkan, ya dia tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Jadi ada ilmu dan yang penting ada agama. Karena kewajiban puasa itu kalau kita kita pahami, kita dekatkan dengan agama itu bukan menyulitkan tetapi justru memudahkan gitu. Memberikan solusi dalam kehidupan kita. Tapi seakan-akan kan seringkali puasa ya tadi menjadi beban ya, puasa menjadi halangan, padahal puasa bukan itu. Nah, inilah yang seringkali kita salah memaknai. Sehingga kalau kita tadi kembali kepada Imam Al-Ghazali berpandangan puasa itu terus sebelum puasa kita sudah puasa, pada saat bulan puasa kita puasa, kemudian setelah hari raya pun kita puasa. Tapi tentunya maksudnya puasa di sebelum sebelum puasa datangnya bulan puasa, kita bukan puasa seperti itu ya. Tapi memang nilai-nilai puasa yang diajarkan, yang diperintahkan itu diamalkan. Nah, itu sebenarnya kalau di puasa itu diperintahkan menjaga hati ya, menjaga perasaan ya, menjaga penglihatan, dan semuanya kita jaga. Jadi bukan saat datangnya Ramadan saja kemudian baru kita jaga. Lepas Ramadan kita lepas lagi, kan tidak gitu ya. Nah, jadi perlu yang sangat penting itu kalau ya kembali lagi ke dalam filosofi kita. Ya, kita dianjurkan untuk beragama itu dengan ilmu, hidup juga dengan ilmu. Karena tanpa ilmu itu agama Al-Qur'an yang sudah kita yakini pun kalau Al-Qur'an itu tidak kita ilmu tidak akan memberikan manfaat yang besar. Kan kita semuanya sudah memiliki Al-Qur'an, tapi tidak pernah kita baca dan tidak kita sertai dengan ilmu, kan begitu. Jadi kalau satu bacaan kita baca lalu tidak kita hayati dan tidak kita pahami, tidak memberikan kesan. Nah, contoh saja mungkin saat kita berpuisi, tapi puisi itu kita hayati ya kan. Ternyata puisi itu nilainya sangat luar biasa. Ada arti mendalam kan gitu juga. Maka dengan ilmu itu tadi puasa akan menjadi ternilai dan berkualitas, kan begitu.
Ya, seperti itu. Ya, sangat jelas ya. Iya. Berarti puasa itu sangat mempermudah hidup kita ya. Mudah, bukan mempersulit sebenarnya. Tapi banyak orang yang mempersulit karena lapar gitu ya. Iya. Padahal hidup nggak cuma makan ya, Iya, Pak. hidup bukan cuma makan. Ya. Nah, buat abang sendiri apa nih yang bikin kita lebih disiplin saat bulan puasa? Ya, di sini kita lebih teratur terkadang kalau kita di bulan puasa. Contohnya ibadah kita kan lebih teratur, makan kita, dan banyak hal-hal yang membuat kita lebih disiplin. Contohnya kita mau tidur pun kita juga menentukan jam tidur kita jam berapa kan, sorenya apa kerjaan kan, paginya apa, dan sholat kita juga lebih teratur dan tepat waktu di bulan puasa ini. Itu. Ya banyak yang bikin kita lebih mengatur waktu ya. Iya. Ya ada schedule-nya buat diri Iya. sendiri gitu. Iya. Nah, tadi kan Bapak bilang itu mempermudah nih. Iya. Kan Bapak sibuk-sibuk banget kan, Iya. apalagi wakil rektor Iya, gitu iya. ya kan. Bagaimana tips dari, ya maaf Bapak tuh Mas tadi ya, Iya, Mas. iya, oke. Mas lebih tetap produktif selama kuliah atau selama ke kampus gitu? Jadi dengan datangnya bulan suci Ramadan itu justru mendisiplinkan kita kan. Aturan-aturan di bulan puasa ini sendiri kan sebenarnya memacu kita untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Tepat waktu ya. Kemudian tepat waktu itu bagian dari treatment itu sendiri. Contoh saja, saat kita berbuka, waktunya kan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh majelis ulama ya, oleh ahli hisab berkaitan dengan waktu. Dan itu merupakan satu bagian yang kalau kita menjadi satu metode untuk mendisiplinkan. Makan saja diatur kan begitu. Ya, jadi dalam konteks kita bekerja ya insya Allah tadi kita sudah bangun sahur ya kan. Setelah sahur kita diajarkan untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh kita diajak lagi untuk membaca Al-Quran. Selepas membaca Al-Quran kita mempersiapkan diri untuk segera mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor. Ini juga merupakan bagian dari cara mendisiplinkan. Dan alhamdulillah kalau amal ibadah puasa itu kita lakukan dengan baik, niscaya kita menjadi orang yang disiplin semua. Makan diatur ya kan, bekerja pun diatur. Ya, jadi bukan kemudian datang puasa kita tidur seharian kan, bukan gitu ya. Ya meskipun memang ada sisi-sisi dispensasi ya, karena kita memang baru menyesuaikan. Nah sebenarnya kalau penyesuaian itu sudah terus kita lakukan, maka kita tidak akan pernah terkejut. Datang Ramadan ya nggak ada masalah ya kan. Justru datang Ramadan justru semakin menjadi intensitas kita, kedisiplinan sangat luar biasa harusnya kan begitu. Karena tadi waktu-waktu kita sudah ditetapkan ya kan, jadwalnya sudah ada. Kalau tadi seperti yang dikemukakan oleh Ananda kita tadi, ya disiplin sholatnya, disiplin ibadahnya, disiplin bekerjanya, itu sebenarnya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, bukan sebaliknya. Lalu menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa seakan-akan puasa itu menjadi beban? Ya, orang ya, jadi seakan-akan menjadi masalah, datang puasa menjadi masalah. Ya karena tadi amal ibadah itu baru pada tataran yang kita namakan dengan ritualitas. Jadi belum sampai pada esensi kita beribadah. Kalau ibadah dalam konteks misalkan pendekatan ilmu tasawuf itu kan ada syariat. Yang syariat inilah yang sekarang ramai kita bicarakan. Belum sampai pada tarekat ya kan, belum sampai pada hakikatnya, belum sampai pada ma'rifatnya. Kalau kita menggunakan parameter ilmu tasawuf itu. Jadi tataran syariat itu apa? Seperti yang terletak dalam Al-Qur'an, hadis. Ya, Al-Qur'an, hadis memerintahkan kita laksanakan. Tapi apa di sebalik pelaksanaan itu tidak kita maknai dan tidak kita hayati. Nah ini yang kemudian amal ibadah puasa itu tidak menjadikan kita disiplin. Tapi saat amal ibadah puasa itu kita pahami, kita maknai, kita menjadi disiplin. Semuanya dari anggota tubuh saja sebenarnya, mata kan diperintahkan untuk menjaga. Jadi mata kita tidak terlalu bebas ya. Memang mata untuk melihat ya. Pada satu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah ya, sesekali diberikan ya, kemudian cepat kembali kan begitu. Kalau misalkan memandang sesuatu yang oleh Allah dilarang, tapi pada satu ketika kita melihatnya, segera kita kembali kepada Allah. Memandang pun itu kan. Artinya apa? Anggota tubuh kita disuruh disiplin. Tangan kita ya, kaki kita, tangan tidak boleh mengambil punya orang lain misalkan. Itu kan sebuah kedisiplinan. Mentaati Allah, mentaati Rasul itu sebenarnya kedisiplinan. Jadi yang seakan-akan dianggap disiplin itu peraturan pemerintah kita. Padahal yang disiplin itu saat kita mematuhi perintah Allah, perintah Rasul itu sebagai bagian dari disiplin. Ya hari inilah kita sama-sama sedang berpuasa, sedang membangun kedisiplinan, tapi tidak disadari itu membangun kedisiplinan, ya kan? Makan kita harus tepat waktu, baik di sahur maupun di berbuka kan begitu. Makan pun kalau Rasulullah SAW kan mengajarkan sepertiga untuk air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Kalau itu dijaga, insya Allah dengan puasa itu sehat. Sumu tasihu katanya ya, kan begitu. Berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ya, berlebihan. Nah, hari ini banyak yang sakit kan begitu ya. ya. Makan kolak Ya, karena tadi treatment kita ya, boleh kita katakan bagaimana kita cara makan, pola makan, ya kembali ke dalam contoh yang sudah disampaikan Rasulullah. Makannya seberapa, minumnya seberapa, ya kan, udaranya seberapa, sehingga dalam tubuh kita itu sirkulasi udara bagus, ya kan. Kemudian pola makan di dalam perut kita juga berjalan dengan baik, ya. Ini sebenarnya mendisiplinkan. Saat kita sudah disiplin itu semua, sehat semua. Pikiran sehat, hati sehat, ya kan.
badan juga pasti sehat. Nah, kesehatan itu diambil dari kedisiplinan kita tadi. Menjaga makan, menjaga minum, menjaga tidur, menjaga ibadah, menjaga pekerjaan. Semua kita jaga dengan baik, insya Allah. Nah, itu buah dari puasa sebenarnya. Membangun kedisiplinan yang seperti itu. Ya, Ya. tentunya banyak ya kan disiplin, nggak cuma disiplin diri, tapi Iya. seluruh tubuh kita baik mata maupun tangan. Kalau lama kelamaan bisa menjadi habits yang Iya. baik tentunya Baik, Mas. ya. Nah, insya Allah begitu itu. Tentunya baik untuk diri kita dan untuk selanjutnya ya kan. Ya, diri kita dan semua masyarakat kita, ya, manusia seluruhnya pasti luar biasa. Baik Mas. Nah, untuk Abang apa nih tips biar produktif saat kuliah dan menjalani organisasi yaitu IMM ya? Ya. Jadi saya sendiri pribadi untuk menjalankan perkuliahan dan sekaligus berorganisasi sebenarnya. Jadi saya sudah 2 tahun, lebih dan kurang 2 tahun sudah mengikuti organisasi IMM ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kerinci. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi yang saya jalani, dan juga ada kegiatan organisasi dan kegiatan kuliah yang bisa jadi tumburan atau barengan waktunya. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki cara untuk bagaimana bisa menjadikan sesuatu itu yang lebih penting terlebih dahulu, supaya kegiatan kita pada hari itu, kegiatan kita baik itu mahasiswa atau keorganisasian tidak sia-sia. Contohnya ada kegiatan organisasi dan ada kegiatan kuliah, tentunya harus kita mendahulukan yang mana. Dan di sini ya kami sendiri pribadi itu lebih memilih perkuliahan, karena tidak mungkin kami ini bisa ikut organisasi tanpa kami kuliah. Nah, jadi kami memilih untuk kuliah dan berorganisasi itu lebih utamakan kuliah gitu. Terima kasih. Ya emang tentunya begitu ya, Iya. Abang. Iya, Ya harus menomorduakan organisasi, jangan Iya. sampai kuliahnya terbengkalai. ya terbengkalai, apalagi nggak masuk itu Iya. jangan. Apalagi menjadi mahasiswa abadi tanpa organisasi. Jangan. Takut di DO nanti. Nah, Mas, orang mau nanya lagi nih. Kalau menurut Mas, bagaimana caranya supaya semangat nih? Kan banyak nih antara kita yang nggak semangat puasa dan lemas. Apalagi kan untuk orang sendiri banyak menemui seseorang yang kenapa nggak mau bicara, ya lemas puasa. Padahal kan harus tetap semangat kan. Gimana solusinya biar lebih semangat gitu, Mas? Ya, kembali lagi ke dalam pola dan cara kita berpuasa itu. Kalau pola dan cara kita berpuasa itu seiring dengan yang disunahkan Nabi ya, yang dikatakan dalam Al-Quran, insya Allah kita tidak akan menemukan itu. Karena dalam aturan yang ada dalam hadis itu sudah menyesuaikan dengan fitrah kita. Tapi kalau kita keluar dari fitrah, itulah yang seringkali menjadikan kita atau ibadah itu menjadi hambatan bagi kita, padahal ibadah itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita bicara tentang puasa ya kan, kalau pola makan kita atur sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi, makan tidak berlebihan, minum tidak berlebihan, insya Allah badan kita itu tidak akan mengalami gangguan. Tapi saat kita tidak mengatur pola sebagaimana yang dicontohkan Rasul, di sini menjadi sebuah hambatan. Ya, misalkan kalau kita makan sudah terlalu banyak, ya akan menimbulkan efek yang tidak baik terhadap gerak kita kan begitu. Demikian juga sekarang ini kan seringkali kita salah memaknai Ramadan ya. Jadi seakan-akan Ramadan atau memang mengisi Ramadan itu sudah berlebihan juga. Itu juga kurang ideal kalau kita dekatkan dengan Rasul. Misalkan kita kita membaca Al-Quran. Ya, sebenarnya membaca Al-Quran itu bukan kemudian kita targetkan kita Ramadan ini harus selesai menjadi 7 juz. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita kembali ke dalam Al-Quran itu sendiri kan, saat Al-Quran itu dibaca, itu pertama dibaca, yang kedua ya dipahami kan begitu. Kemudian dimaknai. Bukan kemudian kita mengejar target, ya bukan berarti tidak baik, ya baik. Tetapi idealnya kita sebagai seorang muslim, kitab itu kan yang dalam bahasa kita adalah bacaan. Bacaan itu akan memiliki makna saat ayat-ayat itu kita pahami kan begitu. Nah, lalu sampai larut malam kita. Akhirnya apa? Pola tidur kita tidak teratur ya kan? Bahkan mungkin subuh pun karena kita sudah larut malam, sahur sudah kita tidak bangun, subuh sudah tidak bangun. Tinggal semuanya kan begitu. Nah, dalam ibadah pun sebenarnya harus menyesuaikan meskipun di bulan suci Ramadan. Jadi bukan berarti kemudian kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk satu ibadah yang kemudian mengorbankan ibadah yang lain kan ini. Nah, jadi dengan pola yang pernah Rasulullah sampaikan, itu sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Kita menjadi malas ya kan, menjadi kantuk dan lain sebagainya. Karena tadi bahwa tubuh kita ini punya hak sebenarnya. Saat hak tubuh kita itu kita tunaikan, insya Allah tubuh kita itu akan fit. Mungkin kita akan mengalami kantuk ya pada satu waktu di satu hari ya, itu udah pasti. Tapi kita tidak akan kemudian tidur panjang dalam satu hari itu. Pasti kita ada bekerja, ada istirahat sementara ya, kemudian ada aktivitas yang lainnya. Nah, ini sebenarnya kalau akan kita treatment itu kita kembali kepada pola-pola yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan terbanyak dengan santan. Nah, ini
kita nak makan kolak terus, ya kan? Ya Rasul itu kan mengajarkan kita memulai berbuka dengan sesuatu yang manis, ya. Yang paling ideal itu kan dengan kurma. Kalau Rasul itu apa namanya dalam hadis ya 3-4 biji ya sudah. Kemudian Rasul sholat maghrib. Nah kemudian menunggu nanti kapan kita akan makan. Kita enggak sekali langsung kita santap habis ya kan. Ya setelah itu terkapar kan. Nah inilah sebenarnya yang menyebabkan kemudian kita menjadi loyo itu. Menjadi loyo. Sahur pun sudah malas. Kenapa? Malam sudah terpenuhi semua. Jadi keinginan mau sahur pun sudah ya nggak ada lagi, rasanya nikmat sudah nggak ada, sudah dihabisin di waktu buka kan gitu ya, sehingga ibu-ibu sudah pusing mau makan apa ini besok ya kan. Nah ini ya ke pasar mikir masa apa lagi ya, karena satu hari sudah dihabisin semua ya, ada rendangnya, ada dendengnya, ada ikan, semuanya dimakan habis ya kan gitu ya. Yang paling ideal yaitu tadi kembali ke dalam pola hidup sehat Rasulullah, insya Allah. Dan kalau kita menggunakan pola puasa Rasulullah juga kita tidak akan mengalami berbagai macam hambatan di dalam ibadah puasa, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Ya ibadah kita sesuaikan ya, kan Rasul menginginkan kita itu beribadah sesuai dengan kekuatan kita juga, bukan kemudian memaksa diri kita menghabiskan waktu ini benar-benar untuk ibadah lalu kita mengorbankan aktivitas yang lainnya. Jadi dalam konteks Al-Quran dan hadis itu kan kita dianjurkan untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat ya, antara kepentingan dunia dan antara kepentingan akhirat. Ya makan itu untuk kepentingan kita dunia dan juga memberikan implikasi akhirat. Tapi jangan dipuas-puaskan semua kan gitu ya. Ya ini yang menjadi kita ya, kita menghabiskan semuanya ya, ini menjadi loyo, kita tidak akan menjadi semangat. Tapi mulai. Maka tadi dalam kita membekali puasa itu kita bekali, meskipun hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 ya. Ya, membaca tentang puasa ya, hadis Nabi tentang puasa. Puasa dengan kesehatan, puasa dengan keimanan dan lain sebagainya pasti akan menjadi referensi membangun puasa kita lebih sehat lagi. Dan ini yang treatment bisa kita untuk menghindarkan agar tidak loyo-loyo. Ya jangan sampai loyo ya teman-teman. Ya. Karena kita boleh mengatur jadwal, jangan sampai menghabiskan ya, jangan sampai larut malam sehingga nggak puasa, nggak sahur tentunya ya kan. Ya. Nah untuk abang sendiri bagaimana caranya supaya semangat ibadah ini bisa berlanjut setelah bulan Ramadan? Ya, bagaimana diri kami bisa konsisten setelah bulan Ramadan ini menjalankan ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan. Tentunya terutama kita tidak beribadah terlalu berlebihan, tidak memaksakan diri untuk beribadah. Contohnya baca Al-Quran misalkan, apalagi namanya sholat malam itu tidak memaksakan diri untuk bangun sholat yang tahajud misalkan jam 2. Kita membatasi diri untuk bisa konsisten. Apabila misalkan bisa kita tahajud sebelum sholat subuh, dekatan dengan sholat subuh kan bisa kita bangun. Di bulan Ramadan kita sahurnya misalnya jam 4. Kalau di waktu-waktu lain bisa kita atur dengan sebelum kita sholat subuh kita tahajudnya. Dan kita mengusahakan diri untuk tidak memaksakan diri untuk beribadah terutama, supaya kita bisa konsisten berlanjut sampai setelah kita melaksanakan ibadah puasa ke depan. Mungkin itu. Ya harus konsisten ya, jangan memaksakan diri. Ya, Nah Mas, apa tandanya kalau diri sendiri ataupun orang lain nih berhasil mencapai ketakwaan, apalagi lewat puasa kita bulan Ramadan ini Mas? Ya, tanda orang berhasil berpuasa itu kan kalau di dalam puasa itu sudah dididik, sudah diajar menjadi orang yang tadi disiplin ya, memiliki kepatuhan, memiliki kedisiplinan baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap perintah Allah, itu sebenarnya tandanya sudah berhasil. Artinya dia memaknai ibadah puasa bukan sebatas ritual itu. Jadi nilai-nilai yang sudah diamalkan di bulan Ramadan itu dipraktekkan dalam kehidupan setelah dia meninggalkan Ramadan. Ya, ibadah sholat tarawih itu sebenarnya mengajarkan kita untuk sholat lain, sholat malam. Nah kalau tadi Ananda kita sudah menyampaikan, jadi kita mendisiplinkan waktu untuk ibadah sholat tahajud itu kan 2/3 malam. Jadi kalau 2/3 malam itu apa? Pukul 3 sampai pukul 4, pukul 3 hingga pukul 4. Itu kan sangat ideal. Bahkan ada orang yang ekstrim sebenarnya. Untuk kita beribadah itu kita ambil waktu pertengahan malam. Tapi kita harus lebih awal untuk tidur. Artinya setelah kita sholat isya, istirahat sebentar, baca Quran sebentar, kemudian kita tidur. Nah ini sebenarnya yang perlu kita praktekkan di tengah kehidupan kita. Jadi kalau tanda ya tadi, selain orang itu bisa terus eksistensi, istiqomah ya, istiqomah dalam iman, dalam Islam ya, dalam ketakwaan, itu sebenarnya ditandanya mereka itu berhasil di dalam melaksanakan amal ibadah puasa. Jadi kalau dia ada sekarang lah contohnya, datang Ramadan orang semuanya alhamdulillah sebenarnya berjamaah pada setiap waktu sholat itu alhamdulillah. Tapi kalau itu terus diamalkan setelah Ramadan, ini sebuah keberhasilan amal ibadah puasa itu ya kan. Kalau kemudian di dalam bulan puasa ini kita juga sedikit ya mendengar yang namanya kemaksiatan, mendengar kemungkaran kan sedikit sekali. Kalau itu terus dilaksanakan, tanda kita sudah berhasil itu. Jadi masyarakat seorang orang mukminin dan mukminat yang berhasil puasa seperti itu. Jadi intinya nilai kebiasaan yang kita amalkan di bulan Ramadan itu tetap lestari. Ya dalam aspek ibadah, iya, dalam aspek sosial juga iya. Nah yang seringkali menjadi
menjadi pemikiran kita kan, apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu seakan-akan kita putuskan di bulan Ramadan dan kemudian tidak kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Salah satu contoh menyantuni anak yatim ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan sudah jelas dalam surat Al-Ma'un, salah satu di antara kewajiban orang-orang yang beriman itu kan diperintahkan untuk menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu sebenarnya bukan kita tunggu di bulan Ramadan. Jadi ada momen seakan-akan. Padahal ibadah di Ramadan itu kalau dalam konteks yang lain kan dikatakan madrasah, sekolah. Nah, sekolah itu sebenarnya kalau kita asosiasikan setelah orang bersekolah, nanti ilmu yang dari sekolah itu akan dipraktekkan. Nah, Ramadan ini madrasah dan sekolah bagi kita. Setelah kita dapat ilmu di Ramadan, ya dapat hikmah di Ramadan, kita praktekkan setelah Ramadan. Nah itu tandanya kalau mereka dulunya tidak sholat, kemudian setelah Ramadan dia sholatnya tetap ya istiqomah. Kemudian kalau dulu tidak sholat sunat, sekarang sudah sholat sunat. Kalau dulu dia tidak sedekah, sekarang sudah terus sedekah. Ya kan ini bagian dari contoh yang sudah dipraktekkan di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah salah satu ya gambaran. Sehingga tadi dalam dalam pandangan seorang ulama itu, kalau bulan Ramadan itu datang pada semua orang, tapi Ramadan hanya datang pada orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kenapa? Ramadan itu akan terus baik sebelum, saat, dan setelah Ramadan, hidupnya itu bernilai Ramadan. Ya begitu. Ya, kita intinya boleh kita menjaga kebiasaan yang baik. Ya, setelah Ramadan jalankan ya, tentunya biar menambah pahala. Walaupun saat bulan puasa itu berlipat ganda ya Mas. Ya, tapi kalau di hari-hari biasa pahalanya juga banyak gitu ya. Ya, itu juga kadang-kadang kita ini beribadah itu pahala. Jangan kejar pahala. Karena kalau pahala yang kita kejar itu belum tentu menyelamatkan kita. Tapi bagaimana kita menjaga keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah itu sebenarnya yang akan dinilai oleh Allah. Memang benar dalam banyak hadis di bulan Ramadan ini kan semuanya dilipat gandakan ya. Membaca Al-Qur'an dilipat gandakan 1 huruf menjadi 10 kan sangat luar biasa. Tapi apakah kita cukup dengan pahala itu kan? Nah, pahala yang kita dapatkan ini yang perlu kita amalkan tadi kan begitu. Jadi seakan-akan Ramadan kita ngejar pahala. Ya bagus gitu kan, bukan tidak bagus, itu bagus. Tapi idealnya bagaimana Ramadan itu bisa mendidik kita, lalu kita aplikasikan setelah kita Ramadan. Kan begitu. Ini yang harus kita laksanakan itu. Nah, kalau semua orang sudah melaksanakan diri di dalam bulan suci Ramadan, alhamdulillah yakin tidak akan ada lagi orang yang melakukan kemungkaran. Tetapi meskipun demikian ya sunatullah pasti tetap ada, tapi minimalisir segala hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Ya, seperti itu. Kalau menurut Mas nih, ada nggak pesan untuk mahasiswa-mahasiswi itu, Mas, di IAIN Kerinci tentang puasa ini? Ya, pesan-pesan untuk mahasiswa kita tentu saja, ya kita menganjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena ibadah bulan puasa ini merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan ya kepada orang-orang yang beriman yang sudah dituntut oleh hukum ya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentu ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bukan satu penghalang untuk kita berprestasi. Dan alhamdulillah ya, kegiatan di kampus ya kemarin sudah diluncurkan Pro-LC dalam konteks pengembangan bahasa yang ada di kampus IAIN Kerinci, memberdayakan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris ya. Kemudian berkomunikasi dengan bahasa Inggris dalam penelitian bahasa Inggris kemarin sudah diluncurkan, dan ini alhamdulillah juga diluncurkan melanjutkan dari kegiatan yang sebelumnya, dan insya Allah sudah dijalankan. Dan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah juga sudah meluncurkan ini para dai-dai ya. Dai-dai dari mahasiswa untuk memberikan santapan rohani, memberikan tausiah, memberikan dakwah kepada masyarakat yang sudah ditentukan oleh dekan Fakultas dakwah ya Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci. Ya itu kalau yang ada di kampus ya. Insya Allah itu dengan berbagai macam event yang ada di Ramadan yang sudah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lainnya. Ya. Baik, tadi dimention ya Pak, ada kegiatan Pro-LC ya, itu kemampuan mahasiswa untuk berbahasa Inggris ya. Nah, kalau untuk Abang sendiri di organisasi, khususnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, apa nih itu kegiatan atau program khusus dari organisasi IMM sendiri itu? Ya, kalau untuk program-program khusus yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang terutama di Kabupaten Kerinci ini di bulan Ramadan tentunya ada di bidang dakwah, tentunya ada LDK, lembaga dakwah mahasiswanya itu ada penyampaian sama yang disampaikan oleh Yanda tadi tentang tausiah yang disampaikan oleh mahasiswa IMM itu di kalangan masyarakat, terutama untuk santapan rohani sebelum kita melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua itu ada di kegiatan tentunya santunan anak yatim. Sekarang ini tengah dilaksanakan yaitu santunan anak yatim untuk panti asuhan yang berada di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, terutama santunan anak yatim berupa pakaian, kebutuhan makanan, dan untuk menyambut Lebaran. Itu ada kegiatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri untuk di bulan Ramadan ini. Itu. Terima kasih.
Wah, banyak banget kegiatan positif di Yayan Kerinci ya, Ya, Mas. banyak insya Allah. Apalagi untuk kegiatan yang di Yayan Kerinci ada Pro LC tadi, dan terkhususnya di IMM nih ada yang namanya LDK, terus ada santunan buat yatim. Iya. Sangat-sangat baik banget untuk dilanjutkan di bulan puasa. Ya, Nah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, boleh nggak Mas Iya. kasih closing statement buat kita? ya, oke. Sebagai closing statement kita, bahwa amal ibadah puasa itu adalah treatment kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah salah satu pesan yang penting untuk kita praktekkan dan kita amalkan di tengah kehidupan kita. Karena takwa itu akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dinyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berkalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kehidupan kita dunia adalah ladang untuk akhirat. Dan salah satu untuk mendapatkan hasil di akhirat itu adalah dengan melaksanakan amal. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita dilatih, kita dibimbing, kita diajar untuk menjadi orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki sense of belonging kepada semua manusia dan makhluk Allah. Tentu ini menjadi satu pendekatan kita agar menjadi manusia yang seutuhnya. Dan manusia yang seutuhnya itu, kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, adalah manusia yang memiliki nilai ketakwaan kepada Allah. Kalau hari ini kita dikaruniakan dan kita dititipkan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, kenikmatan itu akan kita tinggalkan, dan ketakwaan adalah buah dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita amalkan ke jalan Allah. Dan itulah salah satu yang dikatakan watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berkalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan puasa insya Allah menjadikan kita orang yang takwa. Terima kasih. Terima kasih Mas. Nah, Ya. untuk Abang boleh closing statementnya? Ya baik, terima kasih ya, bulan puasa ini kami bisa menyampaikan atau sebagai pemantik menemani ayahanda kami untuk menyampaikan tema yaitu puasa treatment untuk mencapai ketakwaan. Ya di sini kami sebagai mahasiswa ya pertama, dan untuk ikut kegiatan-kegiatan begini kan ya, alhamdulillah. Dan kami berpesan kepada kami sendiri dan teman-teman mahasiswa IMM terutama untuk selalu meningkatkan ibadah puasanya di bulan Ramadan ini, meningkatkan ibadah, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada tentunya kita tingkatkan seperti santunan anak yatim dan tausiah yang dibidangi oleh lembaga bidang dakwah terutama, dan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya tentunya jangan kita tinggalkan dan terus kita tingkatkan. Dan juga terakhir kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Andalas yang telah memberi kesempatan kami untuk hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mas dan Abang. Nah, ini kata-kata dari Aurel yang mana jadikanlah puasa buat terapi hati kita dan pikiran kita maupun tubuh kita, sehingga setelah puasa nanti kita dapat menjadi insan yang lebih baik ya. Iya. Nah, terima kasih buat Mas, buat Abang yang telah sharing-sharing dengan kita. Semoga obrolan ini bisa membuat kita menjadikan Ramadan yang lebih bermakna. Iya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di podcast Radio Andalas. Sampai jumpa. Bye-bye. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.